Kali ini TVTV akan membahas kemampuan tempur tanpa senjata, tanpa teknologi, dan tanpa peralatan tempur. Karena nyali, keberanian, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan hidup adalah kunci utama menang dalam sebuah pertempuran. Bagaimana? Apa yang terjadi jika tanpa senjata, tanpa teknologi, dan tanpa peralatan perang, tentara Indonesia diadu tanding versus tentara Israel? Kira-kira siapakah yang akan menang? Ronde pertama, kita akan mulai dengan adu kekuatan lengan. Sejak dulu Indonesia dikenal dengan ilmu kanuragan. Kesaktian menjadi budaya turun-temurun. Bahkan tentara Indonesia juga mewarisi budaya kesaktian ini. Kekuatan lengan tentara Indonesia melampaui akal dan logika. Bahkan tentara wanita pun bisa melakukannya. Ini yang membuat militer dunia takut terhadap kemampuan tentara Indonesia yang seperti ini. Setelah menyaksikan kemampuan kekuatan lengan tentara Indonesia, selanjutnya mari kita saksikan kekuatan lengan tentara Israel. Harus diakui, melihat kekuatan lengan tentara Israel itu terasa sangat satisfying. Betapa kuatnya sehingga terlihat sangat ringan, seolah memiliki ilmu meringankan tubuh. Oke, sekarang mari kita lihat berapa skor dari kekuatan lengan tentara Indonesia versus tentara Israel ini. Tentara Indonesia dengan skor 90. Tentara Israel dengan skor 75. Ronde berikutnya, adu kekuatan jari. Sungguh tidak masuk di akal. Jari bisa mematahkan baja. Dan itu jadi lebih menakutkan lagi karena dilakukan oleh seorang wanita. Oke, kalau push up pakai jari boleh lah, tapi ya nggak terlalu luar biasa sih. Waktunya kita bandingkan kekuatan jari tentara Israel. Lumayan, jari bisa untuk menopang tubuh. Tentu sih memerlukan latihan yang cukup keras. Ya, lumayan lah walaupun tidak terlalu istimewa. Oke, segera saja kita lihat berapa skor dari kekuatan jari tentara Indonesia versus tentara Israel. Skor kekuatan jari tentara Indonesia 85. Tentara Israel 80. Kemampuan berikutnya adalah kekebalan terhadap senjata tajam. Inilah kemampuan tentara Indonesia akan kekebalannya terhadap senjata tajam. Wow, mengkarate duren menggunakan tangan kosong. Kalau tidak memiliki ilmu kekebalan, bisa-bisa tangan itu bolong terkena tajamnya duri. Luar biasa. Lihat-lihat, bukan hanya kulit yang kebal terhadap senjata tajam. Ternyata lidah tentara Indonesia juga kebal terhadap senjata tajam. Gila, luar biasa ini. Mantap. Oke, kita lihat tentara Israel tidak memiliki kemampuan kekebalan terhadap senjata tajam. Ayah. Oke, kita lihat ya, berapa skor kekebalan terhadap senjata tajam. Skor kekebalan terhadap senjata tajam tentara Indonesia dengan skor 100. Tentara Israel dengan skor 0. Dan babak berikutnya adalah adu kekuatan kepala. Kekuatan kepala tentara Indonesia. Kita lihat apa yang bisa dilakukan. Oke, pematakan plat baja dengan kepala. Luar biasa. Bata Hebel pun menjadi korban kuatnya kepala tentara Indonesia. Luar biasa. Apa nggak takut pecah itu kepala? Atau minimal gegar otak? Luar biasa. Mantap. Dan di sisi lain, tentara Israel tidak memiliki kesaktian pada kepalanya. Sayang banget.
Baiklah, berapa skor kekuatan kepala tentara Indonesia? 100. Tentara Israel 0. Babak berikutnya. Nah, ini dia nih kemampuan melihat dalam gelap tanpa bantuan teknologi. Tentara Indonesia, kepala ditutup berlapis-lapis, pakai lakban, dan ditambah lagi tali kain, lalu disarungi kain hitam. Pasti gelap gulita. Tapi hebatnya, tentara Indonesia tetap bisa melihat walau dalam kondisi gelap yang sangat berlapis-lapis itu. Bisa tembakkan dalam keadaan gelap. Sangat menakutkan. Coba lihat itu. Wow, keren. Dan sementara itu, tentara Israel tidak memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap tanpa menggunakan teknologi. Ini nih yang membuat Israel ngeri terhadap tentara Indonesia. Sakti banget. Oke, sekarang kita lihat bagaimana skor kemampuan melihat dalam gelap tanpa bantuan teknologi. Skor tentara Indonesia melihat dalam gelap tanpa teknologi adalah tentara Indonesia 100, tentara Israel 0. Dan babak berikutnya adalah latihan peluru asli. Nah, ini nih momen latihan uji nyali yang jadi favorit saya. Nama lainnya adalah Doper. Tentara Indonesia terlatih keberaniannya untuk menghadapi situasi peluru asli. Lihat aja tuh, salah sedikit aja nyawa bisa melayang. Dan bahkan ya, pantulan pelurunya saja sudah bisa sangat berbahaya. Oke, kita bandingkan latihan peluru nyata ini pada tentara Israel. Kalau kita lihat sih nggak ada yang istimewa dari latihan tentara Israel ini. Tidak ada tuh peluru yang jaraknya 10 cm gitu meluncur nyaris mengenai tubuh, nggak ada. Biasa-biasa aja. Ya, biasalah. Oke, sekarang waktunya kita lihat berapakah skor latihan peluru nyata tentara Indonesia. Skor 90. Tentara Israel skor 60. Babak berikutnya adalah kemampuan makan makanan ekstrim tentara Indonesia. Kemampuan ini jadi dasar kemampuan tentara untuk bisa survival di alam liar. Salah satunya adalah dengan meminum darah ular dan memakan dagingnya. Dan yang gak disangka-sangka adalah dilatih juga untuk meminum muntah sendiri. Bayangkan betapa mualnya hal itu. Ekstrim banget, bener-bener. Extreme eating ini tidak ada dalam daftar latihan tentara Israel. Oleh karenanya, skor makan makanan ekstrim tentara Indonesia 100. Tentara Israel dengan skor 0. Oke, pada babak berikutnya adalah kemampuan mengerikan lainnya, yaitu kemampuan menjadi tawanan perang. Tentara Indonesia terlatih menjadi tawanan perang, membutuhkan keberanian dan kemampuan fisik bisa menghadapi kesulitan ini. Lintah yang menempel, dingin yang menusuk, mata yang tertutup, ruang gerak yang sempit, nafas yang sulit. Berbagai jenis siksaan harus mampu dihadapi oleh tentara Indonesia. Sementara itu, latihan menjadi tawanan tidak ada dalam list kegiatan tentara Israel. Oke, kita lihat berapa skor kemampuan untuk menjadi tawanan perang tentara Indonesia. Skor
100. Tentara Israel dengan skor 0. Dan babak berikutnya adalah kecepatan melumpuhkan lawan dalam sebuah pertarungan. Bagaimana dengan tentara Indonesia menyelesaikan pertarungan dengan cepat? Berbagai jurus dikuasai tentara Indonesia dalam urusan ini. Oke, tentara Indonesia lumayan. Dan istimewa sih. Lalu bagaimana dengan tentara Israel? Tentara Israel juga terlatih dalam kecepatan melumpuhkan lawan dalam sebuah pertarungan. Kemampuan kedua negara kalau kita lihat untuk urusan ini terlihat imbang. Indonesia, Israel, kemampuan urusan ini kelihatan imbang. Dan skor kecepatan melumpuhkan lawan dalam sebuah pertarungan. Tentara Indonesia dengan skor 70. Tentara Israel dengan skor 70 juga. Inilah final skor tentara Indonesia versus tentara Israel. Tentara Indonesia menang telak dengan skor 835 poin. Sementara tentara Israel hanya dengan skor 285 poin. Ini nasib baret merah, prajurit para komando.